Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Pamela Salwa, Ratri Awalia, Emrian, Marcelo, Aldis, Putri Nirmala, dan Yosep Kurniawan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana pada kesempatan kali ini kami mengusung tema Uni Eropa. Lalu, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas ke depannya yaitu latar belakang terbentuknya Uni Eropa, topologi Uni Eropa, struktur organisasi dan anggotanya. Setelah itu ada juga model pengambilan kebijakan Uni Eropa, kerja-kerja yang dilakukan Uni Eropa, dan kesimpulan. Dan untuk latar belakang terbentuknya Uni Eropa, akan saya serahkan kepada Ratri Awalia. Terima kasih. Latar belakang terbentuknya Uni Eropa. Uni Eropa terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini membuat negara-negara di Eropa yang awalnya saling bermusuhan, kemudian mengupayakan perdamaian dengan cara membuat organisasi bersama. Robert Schuman resmi memberikan gagasan untuk membentuk European Coal and Steel Community atau bisa yang disebut ACSC. Gugatan tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 1950 dan disetujui oleh Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Lalu, pada tahun 1957, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, dan Belanda membentuk pasar bersama setelah gagal membentuk European Defence Community pada era tahun 50-an. Lalu dibentuk berdasarkan penetapan Traktat Roma. Peristiwa tersebut dikenal dengan pembentukan European Economic Community atau EEC dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII. Pada tahun 60-an ditetapkan kebijakan baru seperti Common Agricultural Policy atau CAP dan Common Trade Policy untuk semua anggota MII. Keberhasilan organisasi dalam pertumbuhan ekonomi membuat anggota semakin bertambah. Lalu, pada tahun 1973, negara resmi bergabung menjadi anggota MII ada Inggris, Irlandia, dan Denmark. Kemudian, pada tahun 80-an, anggota MII bertambah dengan bergabungnya Yunani, Spanyol, dan Portugal. Lanjut. Oke, pada tahun 1 Januari 1993, SEA kemudian menetapkan MII menjadi pasar tunggal. Penetapan lain yang dilakukan oleh SI yaitu menetapkan voting mayoritas, menggantikan kesepakatan dan menghapus batas serta hambatan perdagangan internal MII melalui penentuan sekitar 300 direktif. Lalu pada tahun 1992, peristiwa runtuhnya tembok Berlin dan unifikasi Jerman membuat MII menolak Traktat Uni Eropa yang disebut sebagai Traktat Maastricht pada tahun 1992. Traktat inilah yang meresmikan terbentuknya Uni Eropa. Oke, untuk selanjutnya struktur organisasi dan anggotanya akan dilanjutkan oleh teman saya Rian. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Untuk struktur organisasinya, ada The Court of Justice of the European Union atau disingkat CJEU, Pengadilan Auditor, COA, Badan Penasihat Uni Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa, EESC, Komite Daerah, COR, dan untuk struktur politiknya, organisasi antar pemerintah yang hybrid dan bersifat supranasional. Untuk anggotanya sendiri, Uni Eropa memiliki 27 anggota negara, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Romania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Dan untuk kandidatnya sendiri ada Albania, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia, dan Turki. Oke, untuk model pengambilan kebijakan organisasi akan dibacakan oleh Selo. Terima kasih. Untuk mengefektifkannya, maka diberlakukanlah kebijakan-kebijakan yang mendukung pergerakan dari free movement itu sendiri. Seperti mengangkut batas-batas fisik negara atau Schengen Agreement, kedua Integrated Transportation System,
yang ketiga technical barrier, yang keempat financial service, yang kelima penghapusan pajak, yang keenam kontrak publik, yang ketujuh consumer policy. Selain kebijakan yang bersifat politik, Uni Eropa juga mengurus kebijakan yang bersifat keuangan. Kebijakan ini diatur oleh European Court of Auditors. Dalam proses pembuatan kebijakannya, terdapat tahap-tahap yang harus dipenuhi sampai pada akhirnya kebijakan tersebut dikeluarkan. Pertama, European Commission merupakan satu-satunya badan yang boleh mengeluarkan proposal kebijakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak adanya kepentingan negara individu di dalam proposal. Selain itu, karena proposal yang akan dibuat oleh EC harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh para ahli. Setelah itu, proposal diserahkan kepada European Parliament dan Council of Ministers. Untuk dapat dijadikan sebuah kebijakan, proposal tersebut harus disetujui oleh kedua badan ini, Parlemen dan Konsil. Parlemen dan Konsil juga berhak untuk memveto dengan menolak proposal tersebut. Namun jika kedua badan ini telah menyetujuinya, maka proposal tersebut telah berubah menjadi sebuah kebijakan. Untuk kerja-kerja yang dilakukan Uni Eropa akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Aldis. Kerja-kerja yang dilakukan Uni Eropa. Yang pertama, negara-negara Uni Eropa juga mengembangkan kerjasama kebijakan lintas sektor. Beberapa di antaranya menyoal iklim, lingkungan, kesehatan, hukum, dan migrasi bentuk Uni Eropa. Yang kedua, Uni Eropa berperan sebagai organisasi internasional regional yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa negara anggota. Yang ketiga, Uni Eropa diberikan wewenang oleh PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi. Yang keempat, Uni Eropa dianggap berperan dalam dapat mengintegrasikan anggotanya dalam sebuah kebijakan. Uni Eropa adalah suara bersama yang harus ditaati oleh semua negara anggotanya. Yang berikutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Salwa. Baik, terima kasih Aldis. Uni Eropa terbentuk setelah Perang Dunia II, di mana peristiwa tersebut mengupayakan perdamaian antar negara di Eropa. Kini Uni Eropa telah memiliki 27 negara anggota. Berdasarkan anggota Uni Eropa termasuk IGO yang dimana pengambilan kebijakan Uni Eropa bersifat mengikat dan masuk supranasional. Sedangkan berdasarkan tujuan dan anggota, Uni Eropa termasuk terbatas dan spesifik. Berdasarkan polisi influencer serta policy maker, Uni Eropa merupakan pluralis. Struktur lembaga politik ada 4, yaitu CGU, COE, EESC, dan COR. Model pengambilan kebijakan yang dilakukan Uni Eropa adalah mendukung pergerakan dari free movement. Kerja-kerja yang dilakukan organisasi Uni Eropa berupa mengembangkan kerjasama lintas sektor, beberapa di antara persoalan iklim, lingkungan, kesehatan, hukum, dan migrasi. Selain itu, Uni Eropa berperan sebagai jembatan penyelesaian sengketa antar negara anggota dan berperan untuk mengintegrasikan anggotanya dalam sebuah kebijakan. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kami pada hari ini, silahkan simak video berikut. Ini masih berlangsungnya invasi Rusia ke Ukraina membuat Uni Eropa kian mendorong negara-negara di Eropa agar mengganti pilihan terkait pasokan gas asal Rusia. Hal ini disampaikan salah satu dewan Uni Eropa yang mengimbau para pemimpin 4 negara Balkan untuk bergabung dengan fasilitas gas alam cair yang sedang dibangun di Yunani untuk menantang dominasi energi Rusia di wilayah itu. Uni Eropa berlomba untuk mengamankan pasokan alternatif, menempatkan prioritas pada impor global dari negara-negara yang mencakup produsen utama seperti Aljazair, Qatar, dan Amerika Serikat. Pekan lalu, Rusia memutus pasokan gas alam ke Bulgaria dan Polandia. We are also sanctioning Russia to put financial, economic, and political pressure on the Kremlin. Because our goal is simple:
we must break the Russian war machine, and I'm confident that the Council will imminently impose further sanctions, notably on Russian oil. Sahabat Kompas.com, Uni Eropa kini berencana beralih bekerja sama dalam pembelian gas alam. Mereka mengakui bahwa negara-negara Eropa terlalu bergantung terhadap energi Rusia. Hingga kini, mereka telah berjuang untuk menemukan sanksi yang tepat sebagai bentuk hukuman pada Kremlin. Namun di sisi lain, mereka masih sangat membutuhkan bahan bakar fosil produksi Rusia. Pasokan gas yang menurun telah membawa kesulitan bagi negara-negara Uni Eropa di bulan Januari. Mereka juga tengah mencari pasokan tambahan untuk konsumsi di Eropa. Seperti rencana terkait COVID-19, negara-negara Uni Eropa sebelumnya telah bekerja sama membeli vaksin dalam kuantitas besar untuk disebarkan secara merata. Langkah yang sama diharapkan bisa segera dilakukan untuk pembelian gas, LNG, dan hidrogen. Para pemimpin Uni Eropa telah sepakat untuk menghapus ketergantungannya pada impor gas, minyak, dan batu bara Rusia pada tahun 2027. Uni Eropa sendiri mengimpor 90% gas alam yang digunakan sebagai penghasil listrik, pemanas rumah, dan pemasok industri. Sementara, Rusia memasok hampir 40% gas Uni Eropa dan seperempat minyak negara-negara tersebut. Meskipun sanksi Eropa terbaru terhadap Rusia belum pernah terjadi sebelumnya, Uni Eropa masih berhati-hati dalam pembahasan sanksi terkait energi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.